Jumpa lagi di Okinusi Channel. Video kali ini dibuat untuk menyempurnakan konten saya sebelumnya, yang mana video tersebut telah mencapai 356.000 views saat video ini diunggah. Saya berterima kasih untuk setiap komentar yang masuk dan saya simpulkan Anda memiliki minat terhadap epoksi lantai ini. Terutama untuk yang sempat bertanya, apakah bisa epoksi diaplikasikan pada lantai keramik, lantai acan semen, dan sebagainya. Video ini juga didedikasikan untuk Anda yang sedang berencana mengaplikasikan epoksi lantai sendiri. Saya akan memberikan kisi-kisi apa saja masalah utama yang mungkin akan Anda hadapi saat aplikasi nanti. Lalu pertanyaan penting, di mana bisa mendapatkan cat epoksi lantai ini? Dan mungkin ada kebingungan juga apakah cat epoksi lantai sama dengan lem epoksi dan resin. Lalu cat primer untuk epoksi itu seperti apa? Sebelum mulai pemasangan epoksi lantai, Anda perlu kenal dulu tentang produknya nih, terutama pada karakteristik. Ini penting sekali supaya Anda bisa tahu permukaan seperti apa yang bisa diaplikasikan cat epoksi lantai. Istilah epoksi telah sering diadaptasi untuk banyak kegunaan di luar penggunaan aslinya, yakni untuk komposit polimer. Saat ini, misalnya saja lem epoksi yang sudah banyak dijual di toko-toko dan resin epoksi yang digunakan sebagai pengikat di atas meja kayu jati atau cat epoksi yang digunakan sebagai pelapis untuk lantai. Berbagai kegunaan epoksi terus berkembang dan varian epoksi terus dikembangkan agar sesuai dengan industri dan produk tempat mereka digunakan. Namun saya tidak akan membahas terlalu lebar, saya akan lebih spesifik pada penggunaan epoksi sebagai pelapis lantai. Istilah epoksi digunakan untuk mendeskripsikan lapisan yang dibuat dari dua komponen, yang berarti epoksi ini adalah campuran kombinasi dari dua bahan kimia yang berbeda yang disebut sebagai resin. Ini sekaligus mengklasifikasikan epoksi sebagai copolymer. Ada banyak manfaat yang didapat dengan menggunakan cat epoksi sebagai pelapis lantai apabila dibandingkan menggunakan jenis resin lain untuk lantai. Yang terpenting, epoksi dikenal sebagai resin dengan kekuatan yang memenuhi syarat untuk digunakan pada industri. Epoksi lantai menawarkan keunggulan bonding yang kuat antara cat pelapis ini dengan permukaannya. Kekuatan bonding epoksi lantai pada permukaan tidak dapat ditandingi oleh bahan umum seperti vinyl ester atau polyester. Tapi nanti mungkin di video mendatang kita akan bahas tandingan dari epoksi lantai ini ya. Lalu Anda bisa menemukan dengan mudah produk cat epoksi lantai di toko cat yang besar atau online marketplace di negara Anda. Kalau di Indonesia ada Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Banyak merek yang dijual, lalu produk mana yang bagus? Screening pertama, lihat harganya, karena saya masih yakin harga tidak bisa bohong. Lalu yang kedua, lihat jenisnya. Saya cenderung merekomendasikan Anda menggunakan produk jenis epoksi self-leveling. Resiko kegagalan pengaplikasian dari jenis ini relatif kecil. Saat Anda membeli cat epoksi, jangan dibayangkan ini satu produk. Cat epoksi ini terdiri dari dua komponen ya. Ada bagian A, yakni resin epoksi, dan bagian B sebagai pengeras atau pengawetnya. Dan mungkin juga ada aditif khusus yang ditambahkan untuk aplikasi tertentu. Sedikit bahas aditif khusus ini, penggunaannya pada cat epoksi akan memaksimalkan cat agar mencapai karakteristik kinerja tertentu yang diinginkan. Seperti misalnya pengeringan yang lebih cepat, peningkatan ketahanan abrasi, ketahanan kimia yang lebih tinggi, viskositas yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan banyak lainnya. Pigmen warna yang berbeda, agregat kuarsa berwarna dekoratif, lalu ada flake, glitter, dan aditif lain bisa dicampurkan ke resin epoksi untuk mencapai kinerja dan karakteristik estetika yang berbeda. Berbagai jenis campuran agregat juga dapat ditambahkan ke cat epoksi lantai untuk menciptakan sistem lantai yang lebih tebal, lebih tahan lama, dan untuk membentuk tekstur sebagai anti-slip. Saya simpulkan untuk sesi karakteristik epoksi ini, epoksi lantai adalah opsi sebagai pelapis lantai yang sangat berguna dan dapat dibentuk serta diterapkan dalam berbagai macam kinerja dan karakteristik estetika.
Ya, lebih tepatnya, resin epoksi merupakan hasil dari reaksi kimia yang dikenal dengan istilah curing atau pengeringan. Curing adalah proses kimia yang melibatkan bahan kimia bersama dengan epoksida yang dikenal sebagai bahan pengawet atau pengeras. Mekanisme pengerasan dibuat melalui ikatan silang rantai polimer. Hasil pengawetan inilah yang menciptakan polimer termoset epoksi yang memiliki ketahanan, keserbagunaan, dan daya rekat yang berbeda. Pengeringan epoksi dimulai melalui panas dan suhu tinggi. Dengan kata lain, epoksi adalah zat termosetting. Jika suhu sekitar tidak cukup untuk membuat proses curing, maka curing atau pengeringan tidak akan terjadi. Lalu bau, kelembapan, dan sensitivitas atau kepekaan adalah 3 masalah utama yang akan Anda hadapi saat memasang lantai epoksi. Untungnya, ketiganya mudah diselesaikan dengan persiapan yang baik. Bau epoksi hanya bertahan selama proses pemasangan, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan soal ini. Epoksi ini tahan lembab, kecuali jika terjadi kelembapan sebelum pemasangan. Anda harus memastikan lantai benar-benar kering sebelum memulai proses pemasangan untuk menghilangkan kemungkinan lembab. Ya, kita masuk ke cara pemasangan epoksi lantai. Ini penting sekali untuk memastikan proses aplikasi epoksi lantai dilakukan dengan benar. Penerapan epoksi lantai meliputi beberapa lapisan, diantaranya lapisan cat dasar atau primer, kemudian lapisan utama alias body coat, dan lapisan atas atau top coat. Jumlah lapisan yang harus dipenuhi pada proyek epoksi lantai menciptakan hasil akhir lantai yang lebih tebal dan lebih tahan lama, dibandingkan lantai yang hanya memiliki satu lapisan saja. Pada saat proses pemasangan epoksi lantai, hal pertama yang harus dipastikan adalah lantai beton sudah dipersiapkan dan dalam kondisi baik. Oh ya, apa cuma lantai beton yang bisa dilapis epoksi? Tidak juga. Jika permukaan dasarnya keramik, maka langkah pertama adalah menghapus sisi kilap keramik. Kilap pada keramik ini dihasilkan oleh kimia, dan jika ini diabaikan, akan membuat epoksi sulit merekat. Dan apakah lantai acian juga bisa diepoksi? Bisa, dengan catatan. Penting diketahui kekuatan epoksi akan bergantung pada dasar permukaannya. Sekalipun epoksi cukup tebal, jika dasarnya rapuh, akan membuat epoksi patah atau hal yang tidak diinginkan lainnya. Maka harus dipastikan dasar lantainya kuat. Standar yang dianjurkan adalah lantai beton mutu K300. Lalu, apakah lantai harus mulus sebelum dilapis? Ya, tentu saja. Ini akan membantu menghemat penggunaan cat epoksi lantai. Meskipun epoksi dapat menutup setiap lubang pada permukaan, namun itu akan membutuhkan cat yang cukup banyak. Kembali ke penyiapan permukaan. Penyiapan permukaan lantai secara teori sebetulnya mudah. Hanya saja alat yang digunakan mungkin membutuhkan modal lebih besar. Penyiapan ini meliputi eliminasi partikel debu, pengamplasan, dan skarifikasi. Tahap selanjutnya adalah tahapan priming atau pengaplikasian cat dasar. Selama aplikasi cat dasar, primer atau cat primer harus meresap ke dalam lantai. Dan inilah alasan kenapa perlu melakukan pengamplasan beton sebelumnya. Setelah tahapan priming, tahap selanjutnya adalah melapis epoksi. Lapisan ini digunakan untuk pengisian semua lubang lantai yang terlihat dan retakan yang terlihat dengan cat epoksi. Ini adalah aplikasi lapisan pertama pada sistem epoksi lantai. Setelah penerapan ini, lantai harus diamplas ringan kembali dan dilapis ulang dengan epoksi. Penting untuk dicatat bahwa cat epoksi bekerja pada panas dan reaksi kimia. Namun, cat epoksi cenderung stabil secara signifikan pada suhu kamar. Proses curing atau pengeringan hanya dimulai ketika cat epoksi menciptakan reaksi dengan bahan pengeras. Sekian pembahasan tentang cara pasang epoksi lantai. Semoga dapat membuka wawasan baru bagi Anda. Dukung saya agar terus bersemangat membagikan konten-konten bermanfaat lainnya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.